berikutnya kita akan hadirkan pasangan suami istri, di mana ini sang istri begitu luar biasa sekali mensupport sang suami di tengah kondisi yang begitu. Kita juga harus mendoakan sang suami ya, tamu kita yang satu ini, karena kondisinya dalam kurang lebih hampir 10 tahun. Hampir 1000 kali ia harus cuci darah. Wow. Pernah datang ke sini bersama dengan sang istri. Nah, kita akan lihat update-nya seperti apa. Dan kemarin juga ada satu informasi yang kami dapatkan. Ada cerita bahwa kisah dari sang suami ini akan dituangkan ke dalam sebuah film layar lebar. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, pasangan suami istri, ada Riri dan juga Yasir. Selamat pagi Yasir dan Riri. Selamat datang kembali. Halo. Yasir, selamat datang kembali. Riri, apa kabar? Silakan. Sini sayang. Silakan. Sini saya. Ini dia pasangan suami istri yang hebat sekali ya. Riri dan Yasir, kami selalu berharap dan juga berdoa kalian berdua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Yasir kondisinya semoga selalu bisa lebih baik lagi. Amin. Amin. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. gimana kondisi Yasir hari ini? Alhamdulillah sekarang baik, fit, Puasa juga. Puasa juga. Semoga lancar sampai nanti maghrib ya. Kita mau kasih lihat ini kesetiaan Riri mendampingi Yasir sudah berapa tahun sampai dengan sekarang? Menikah 11 tahun, kalau mendampingi sakitnya 10 tahun. 11 tahun bersama Riri dengan Yasir. Yasir dan juga Riri gagal ginjal. Ya. Hampir 1000 kali dalam 10 tahun terakhir ini harus cuci darah. Seminggu bisa berapa kali? Minggu 2 kali. Seminggu dua kali. Nah, sekarang kondisinya tuh dibandingkan terakhir kali kamu datang ke sini, apakah sudah ada perubahan yang signifikan? Sebenarnya secara medis cuci darah itu tidak menyembuhkan, tapi hanya menggantikan fungsi ginjal yang sudah rusak. Gitu. Jadi ya secara ilmu kedokteran modern ini ya cuci darah itu seumur hidup. Oh, kondisi alhamdulillah sama aja, tapi walaupun harus cuci darah tapi stabil, bisa beraktivitas normal. Yang artinya kondisinya stabil. Dan itulah kondisi yang diinginkan sebetulnya. Kalau misalkan nggak cuci darah, misalkan cuci darahnya seminggu sekali gitu, ada pengaruh nggak di badannya? Iya. Akan sangat berpengaruh sih. Jadi kan nanti pembuangan limbahnya hanya seminggu sekali. Iya. Oke. Jadi nanti akan Badannya bengkak sama sesak. Oh, sesak ya. Tapi Biasanya untuk kaki daya tuh, ingat, mulai kaki ya. Kalau racunnya udah sangat menumpuk sampai ke otak itu bisa menghilangkan kesadaran kesadaran. kan? Iya. Pernah telat berapa hari? Pernah 1 atau 2 hari telat? Pernah sekali bolos. Sekali Karena bolos. capek nggak mau berangkat dan Riri juga nggak bisa membujuk, akhirnya bolos. Tapi sesek parah, jadi kapok nggak mau bolos Karena lagi. melelahkan ya. Oh, ya Allah. Sakit ya dicuci darah itu. Sakit pas disuntik di sini ya loh. Yang kemarin insiden juga itu kan yang bocor di sini tuh. Oh ya Allah. Itu kemarin sempat viral di media sosial. Maaf kami tidak bisa menayangkan, tapi baik, kami harus ada sedikit yang kami sensor sedikit ya, karena ini tayang secara live di televisi. Kita akan kasih lihat sedikit buat Sobat Ambiar. Kalau Sobat Ambiar bisa lihat di media sosialnya share langsung dari Yasir. 2 Ini minggu yang lalu. darah yang berceceran ini karena kenapa, kalau Yasir boleh cerita? Jadi waktu itu cuci darah hari Senin dan malamnya itu setelah selesai cuci darah tidur ya. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 4:30 mungkin bekas suntikan itu terkelupas lagi tanpa aku sadari gitu ya. Dan itu tuh Aduh, ya Allah. keluar terus dan Kayak sedangkan hancur gitu darah. sedangkan kita tidur gitu. Mulai sadar tuh saat kasur udah mulai basah, Anget-anget. mulai anget-anget aku sadar. Apa ini? Ya Allah Beb, si Mino bocor. Pas lampu dinyalain ternyata tempat tidur itu udah banyak. Rumah sakit lagi dong kalau gitu. Iya langsung ke IGD. Ya Allah ya Rabb. Tanpa disadari. Ya Allah. Dan yang paling dramatis itu kan pagi-pagi. Saat aku lagi neken untuk pendarahannya, Anak itu anak kita bangun. Kayak kalimat. dia sampai bilang kirain aku mimpi gitu. Padahal Iya, jadi anak umur 6 tahun harus menyaksikan lihat ayahnya. Tapi Masya Allah ayahnya hebat sekali, dengan berdarah-darah dia langsung ceria menyambut anaknya yang sakit. biar nggak shock gitu. Pas keluar darah tadi gitu nggak sakit? Enggak sih kalau sakit. Oh nggak sadar. Cuma kaget aja Makin ya. lama makin kayak lemes gitu. Iyalah. Ya iyalah. Langsung itu kasur gitu tadi. Anak kamu bilang apa umur 6 tahun melihat itu semua? Ya udah ngerti. dia diem aja sih, tapi karena kan kita langsung ke rumah sakit, anak ditinggal jadi belum sempat komunikasi. Dia selama ngelihat abinya diem aja, tapi karena abinya berusaha menenangkan, abi nggak apa-apa kok, abi nggak apa-apa, jadi dia cuma diem aja. Tapi ternyata
cerita sama orang yang di rumah, aku pikir aku mimpi katanya. Oh, kasihan. Setelah itu kamu ajak ngobrol nggak? Ajak ngobrol, Abi tidak apa-apa. Dan Sebenarnya dia tuh pas kita pulang dari IGD, langsung peluk. baru dia peluk dan nangis. Peluk langsung nangis. Jadi selama di rumah tuh kata semua orang rumah yang jaga, Zain nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi begitu kita pulang dari rumah sakit, dia langsung peluk Abinya sambil nangis. Jadi ditahan gitu loh. Iya, sedihnya. tapi ada baiknya barangkali diajak ngobrol terus atau barangkali lebih baik lagi butuh pertolongan profesional, psikolog anak, takutnya ada trauma tertentu yang bekas yang kita nggak tahu mungkin efeknya berapa tahun ke depan ya. Kami mungkin awam di sini, tapi mungkin membutuhkan hal tersebut. Cuman efeknya cuma lemes aja itu ya? Iya, jadi HB-nya sih drop. Karena kehilangan banyak darah. Sel darah merahnya. Artinya ketika jadwal untuk cuci darah lagi, apakah harus berpindah tempat? Tidak bisa menggunakan entry point itu lagi? Enggak, masih bisa. Titiknya aja yang pindah. Tidak bisa di situ lagi ya? Itu cuma kelepas. Okay. Bengkak. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ngomongin soal sang istri tercinta ya. Karena bagaimanapun kalau orang sakit itu, yang harus kuat itu bukan hanya yang sakit, tapi yang menemani juga harus jauh lebih kuat. Kadang harus menahan segala perasaan di depan orang yang sedang berjuang. Kita mau lihat ungkapan sang istri. Istri yang hebat, istri yang hebat. Dia mau menemani gitu dalam keadaan Orang susah kalau yang suka-suka mau ya, duka belum tentu ya. Kamu tadi bilang buat followers kamu di media sosial, Yasir baik-baik saja. Pertanyaannya, apakah kamu baik-baik saja? Selama Yasir baik-baik saja, insya Allah Riri baik-baik saja. Selama 10 tahun ini kan kayak Yasir juga selalu bilang, kamu harus siap kapanpun aku tinggalkan. Kamu harus siap kalau misalnya suatu pagi kamu bangun tapi aku nggak ikut bangun. Saat pagi itu kayak aku takut, ya Allah, apa ini harinya gitu akan ditinggalkan oleh suamiku. Tapi masih senang banget ternyata masih Allah kesempatan untuk sama-sama. Alhamdulillah. Kuat banget ini, Masya Allah. Kasih ya. Duh, maaf. Surga untuk istrinya. Iya. Biasa kamu. Surga. Surga. Iya betul. Amin, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Seberapa sering kamu harus menahan tangis di depan Yasir? Setiap Yasir bilang capek, hancur, hati aku hancur. Maksudnya aku tidak bisa mengganti rasa lelahnya, tidak bisa mengganti rasa sakitnya. Cuma bisa temenin aja. Tapi nggak bisa juga bilang jangan capek, jangan lelah, karena dia pasti capek. Kita kan cuma bisa bilang sabar aja, semangat aja. Tangan kiri belakang. Yasir, dalam hati tuh kadang suka tahu nggak kalau kayaknya istri aku tuh diem-diem di belakang nangis deh, di belakang aku. Aku tahu saat dia nangis ke kamar mandi, nyalain keran. Tapi aku tahu kalau dia tuh sedang nangis. Makanya aku selalu berdoa, ya Allah, aku ridho atas istri aku. Aku bersaksi kepadamu, ya Allah, kalau istri aku sudah menemani aku selama ini. Itu bukan hal yang mudah. Aku ridho atasnya, ya Allah. Terima segala amal ibadah. Kalian berdua orang baik, Sobat Ambiar. Kita cuma bisa berdoa, minta Sobat Ambiar mendoakan buat dua orang ini doa terbaik dari Sobat. Amin. Amin. Riri dikasih kekuatan, Yasir diberikan kesembuhan. Amin. Kita mau kasih lihat, ini ada ungkapan dari mereka berdua. Namanya umur tuh kita nggak pernah tahu ya, Maya. Ya. Tapi saya mau balik untuk Yasir. Apa jadinya Yasir jika memang ternyata takdir itu menuliskan bahwa kita mungkin tidak bisa mendahului, tapi ternyata pada akhirnya Yasir harus hidup tanpa seorang Riri. Ya. Apa jadinya seorang Yasir? Kalau misalkan Riri nggak ada duluan gitu,
aku udah nggak akan takut lagi dengan kematian karena aku akan nyusulin. Lulus ya. Aku jadi bisa terus sama-sama. Sabar. Mama. Oh. Kita berharap ini tuh menjadi satu makna yang dalam sekali untuk siapapun yang menyaksikan, termasuk buat kita yang duduk di sebelah Riri sama Yasir. Bahwa selalu ada pelajaran di sini. Selalu ada ucapan terima kasih untuk Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalau Riri mau bilang terima kasih untuk Yasir, untuk semuanya, Riri tuh mau bilang terima kasih apa buat Yasir? Untuk Yasir, terima kasih saja tidak cukup. Maksudnya aku sudah bilang, ya Allah, aku tidak mau apa-apa lagi, ya Allah, aku sudah cukup punya suami yang sebaik ini, sesoleh ini. Aku cukup diperlakukan dengan sangat baik, dicintai, dihargai, dibanggakan. Cukup dia aja jaga, ya Allah, panjangkan umurnya. Amin. Lapangkan rezekinya, kalaupun nanti memang kita harus berpisah di dunia, kumpulkan kembali nanti kita di surga, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Kasih. Sama. Yasir semakin sehat. Amin. Semangat, harus semangat. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Pagi. Doain ya. Semangat terus.